harus selalu berhati-hati. Penyesalan biasanya akan terjadi belakangan. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya turut mengucapkan bela sungkawa atas berpulangnya Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah atau Bibi Ardiansyah dalam kecelakaan lalu lintas tunggal yang terjadi di Tol Jombang, Jawa Timur. Semoga arwah beliau diterima semua kebaikannya dan ditempatkan di tempat yang paling baik di sisinya. Indonesia berduka dan semoga juga putra sematawayangnya, Gala Sky, di sini diberikan kekuatan dan suatu hari nanti akan menjadi seorang anak yang jauh lebih hebat daripada kedua orang tuanya dan mendapatkan semua kebaikan yang ditinggalkan olehnya. Ini adalah satu hal yang sangat menyedihkan. Dua orang yang sangat berprestasi dan semua terjadi sangat cepat sekali di luar semua kontroversi yang ada. Seluruh Indonesia ini berduka atas tragedi yang terjadi. Dan terlepas dari kejadian apapun itu, terutama jika ternyata kejadiannya adalah kejadian yang tidak baik ya, atau musibah, maka kita ingin tahu dan melihat apa atau nilai-nilai apa yang bisa kita ambil agar kita tidak mengalami kejadian serupa dan bisa kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita agar mereka bisa lebih berhati-hati lagi. Di luar bahwa tragedi atau kejadian sendiri adalah takdir ilahi, tapi kita sebagai manusia harus tetap berusaha untuk sebaik-baiknya menjaga keselamatan, melakukan semua yang terbaik, dan ini adalah hal-hal yang saya lihat dan bisa kita cermati dari kecelakaan lalu lintas tunggal yang merenggut nyawa Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Kembali saya tegaskan di sini bahwa ini tidak secara langsung akan berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas tersebut. Kecelakaan itu masih ditangani oleh pihak kepolisian dan sampai pihak kepolisian akhirnya merilis apa penyebabnya, sebaiknya kita juga tidak berandai-andai atau kita berteori dan biarkan pihak berwenang untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tetapi apa yang saya coba untuk cermati di sini adalah kemungkinan-kemungkinan yang mungkin saja harus kita cermati agar kita tidak tertimpa atau mengalami musibah yang sama. Dan ini adalah 10 hal yang harus kita cermati saat kita berlalu lintas atau bepergian jarak jauh yang terinspirasi dari kejadian bersangkutan. Seperti kita ketahui, keluarga Vanessa Angel ini sedang bepergian dan menuju ke Surabaya melewati jalan tol di sekitar Nganjuk menuju ke Jombang. Ini sebenarnya adalah daerah yang sangat saya familiar lalui sebagai seseorang yang berasal dari Jawa Timur. Tapi tol tersebut saya memang belum pernah lewati. Dan memang saat kita berjalan di tol, ada banyak hal yang mempengaruhi kita, kebosanan yang terjadi, rasa ngantuk yang menghampiri. Tapi ini adalah hal-hal yang mungkin harus kita lihat saat kita melalui perjalanan darat, mengendarai mobil, terutama di rute yang serupa dengan yang dialami oleh mereka ini. Yang saya lihat dari kartu ini adalah bahwa kita harus selalu mempersiapkan segala sesuatunya sebaik mungkin. Nah, mempersiapkan sama seperti kartu The Eight of Pentacles ini, kita tidak pernah meremehkan apapun itu, walaupun ini adalah sesuatu yang sering kita lakukan, tetapi persiapan ini harus selalu dilakukan. Terutama jika ternyata kita mengendarai sebuah kendaraan yang memang harus kita pastikan dulu olinya, bensinnya, kelayakan mesin, dan sebagainya. Persiapan itu pun tidak hanya itu tadi, tetapi juga kesiapan diri kita. Apakah kita bisa mengendarai mobil itu sendiri? Perlukah kita mengajak teman atau memang membayar seorang driver profesional? Hingga kondisi yang memang kita alami, apakah kita memang fit ataukah mungkin saja malamnya kita baru menonton Liga Champion terus ngantuk sehingga kita nggak memungkinkan menyetir dalam jarak jauh atau dengan ketahanan yang lama. Nah, persiapan ini penting untuk mengetahui sebelum kita lakukan apakah kita akan melakukan hal tersebut atau kita akan meminta orang lain atau pihak lain untuk menggantikan kita. Ini penting. Yang kemudian harus kita waspadai adalah harus selalu berhati-hati. Penyesalan biasanya akan terjadi belakangan. Dan kadang-kadang hal sepele itu membuat satu hal yang lain beruntun terjadi sesuatu yang tidak pernah kita harapkan. Kembali lagi di sini, saya tidak menyoroti secara langsung, tapi secara general apapun yang kita alami ini tadi. Saya ingat nasihat dari orang tua saya bahwa sehati-hati apapun kita, saat orang lain tidak berhati-hati,
maka kecelakaan itu sangat mungkin untuk terjadi. Maka daripada itu, kehati-hatian harus ditingkatkan, dan mungkin sedikit lebay tentang kehati-hatian itu tidak masalah. Misalkan kita duduk di belakang terus kita menggunakan seat belt dan teman-teman kita mentertawakan, biarkan saja. Akan lebih baik untuk terlalu berhati-hati daripada kita lupa dan tidak berhati-hati. Kemudian apalagi yang harus kita lihat? Bahwa apapun yang memudahkan kita, itu tentu saja akan memudahkan kita untuk ke sesuatu yang buruk pula. Jadi ingat, jika kita menggunakan sebuah alat bantu yang memudahkan kita, semakin mudah hal itu tadi dibantu menggunakan alat itu, maka semakin juga mengancam jiwa hal tersebut. Misalkan, kalau kita naik sepeda dibandingkan kita naik sepeda motor, saat jatuh, maka akan lebih parah menggunakan naik sepeda motor. Menggunakan mobil juga seperti itu. Pesawat terbang, apalagi. Dan ini tidak terbatas kepada alat transportasi. Saat kita menggunakan sosial media, semakin mudah sosial media tersebut menyebarkan sebuah berita atau konten, maka kehati-hatian kita dan fokus kita diperlukan. Jangan sampai kita marah-marah di sosial media, terus kemudian menyebar, dipermalukan oleh orang-orang, dan kita menyesali hal tersebut. Ingat bahwa apapun yang mempermudah kita, itu akan juga mengancam dengan lebih besar terhadap keselamatan kita. Apalagi, kalau saya lihat di sini, tahu dan menjaga diri kita dan jangan memaksakan diri. Ketahuilah batas-batas dari apa yang bisa kita lakukan. Apakah kita terbiasa menyetir dalam perjalanan panjang? Apakah kita ternyata mengetahui jalan? Apakah kita ternyata mengetahui mobil yang kita gunakan? Apakah kita banyak sekali yang harus kita pastikan? Jangan memaksakan diri kita hanya karena misalkan ditantang oleh teman-teman atau mengejar keuntungan semata atau hal-hal yang lainnya. Tetap akan lebih baik mengatakan tidak dan menunjukkan hal yang sebenarnya daripada kita membohongi diri sendiri dan melakukan banyak hal yang akhirnya akan kita sesali nanti. Apalagi, ingat bahwa kita bukanlah orang lain. Hati-hati dengan sosial media yang kita gunakan. Sosial media membuat kita melihat orang-orang dengan kesuksesannya, dengan apa yang mereka miliki, dan apa yang mereka tempuh, dan kita langsung sekonyong-konyong ingin melakukan hal tersebut. Misalkan kita melihat seseorang melakukan gunung dan hiking, dan terus kemudian kita ingin melakukan hal tersebut tanpa mengetahui resikonya. Kita melihat seseorang bersuah foto di dalam air saat mereka menyelam, dan kita yang nggak pernah menyelam, nekat melakukannya, apalagi saat kita mencoba menawar jasa yang diberikan, dan maka kita bukannya mendapatkan sebuah kesenangan atau hal positif, tapi kita malah terancam bahaya karenanya. Maka hati-hatilah, apapun yang kalian lihat di sosial media belum semuanya tentu dan cocok untuk kalian, dan ingat bahwa apa yang mereka lakukan juga belum tentu kenyataannya seperti itu juga. Nilai apa lagi yang bisa kita lihat dan sebaiknya kita bisa terapkan? Ya, walaupun dalam kecelakaan yang bersangkutan ini hal tersebut mungkin saja tidak terjadi, tetapi ini mengingatkan kita tentang banyak hal, seperti tidak tergesa-gesa dan cobalah untuk menahan diri. Ingat, apapun yang kita lakukan akan lebih baik kalau kita melakukannya dengan sangat berhati-hati dan perlahan-lahan. Tidak tergesa-gesa akan lebih baik karena pikiran kita kadang tidak secepat reaksi dan refleks kita. Juga tidak secepat reaksi dan refleks orang lain. Saat sesuatu sudah terjadi dan pikiran kita belum sampai ke sana, maka mungkin kita akan sesali ketergesaan kita itu tadi. Atur waktu yang tepat dan jangan memaksakan banyak hal di satu waktu sekaligus. Apalagi yang akan bisa kita lihat di sini, mungkin ini sesuatu yang nggak cocok untuk semua orang. Mungkin ini sesuatu yang debatable. Tapi buat saya, jika ternyata memang ada sebuah hal atau kemalangan yang kita dapatkan, atau sesuatu yang ternyata terjadi seperti kita telat bangun atau apapun itu juga, ingat, lebih baik untuk tidak tergesa-gesa dan tidak apa-apa terlambat asal selamat. Mungkin ini kalian tidak setuju, tetapi buat saya keselamatan adalah utama. Kita akan selalu memiliki banyak waktu lain untuk mengulang hal tersebut lebih baik lagi. Dan untuk itu kita harus selamat terlebih dahulu. Akan sangat disayangkan jika ternyata kita tahu kita terlambat, terus kemudian kita pergi dengan cepat-cepat dan ternyata kita tidak selamat. Maka daripada itu, ingat sekali lagi, lebih baik terlambat asal selamat daripada kita cepat tapi tidak selamat. Lalu ada baiknya juga kita tidak terburu nafsu,
kita atur semuanya. Ingat bahwa keluarga kita menanti di rumah dan kita adalah bagian dari hidup mereka. Ketahuilah bahwa kita ini menentukan nasib mereka juga. Jika terjadi sesuatu kepada kita, kita kehilangan sesuatu, anggota badan kita, harta kita, nyawa kita, maka tidak hanya kita yang akan sengsara, tapi orang-orang pun juga akan seperti itu. Maka akan lebih baik jika kita tidak terburu nafsu dan kita mencoba untuk bersabar. Misalkan setelah sekian lama COVID ini melanda, kita ingin liburan. Akhir tahun adalah saat dimana semua keluarga berkumpul. Dulu mungkin keluarga akan segera berkumpul pergi ke luar negeri bersama-sama dan merayakan pergantian tahun di sana. Tetapi tetap hati-hati, karena hal seperti itu masih bisa menanti. Keselamatan kita paling utama dan jangan kita korbankan hanya untuk kesenangan yang sesaat. 2 lagi kartu, apa yang akan diberitahu? Patuhilah dan patuhilah penegak hukum dan juga peraturan yang berlaku. Semua hal yang sudah dibuat itu berdasarkan sebuah penelitian yang panjang dan juga studi serta riset yang lama untuk membuat kita selamat. Jika kita membeli kendaraan bermotor atau gadget, bacalah semua instruksi yang ada. Jangan sampai kita melakukan hal-hal seperti mengecas terlalu lama, terus kemudian handphonenya nanti akan meledak di tangan kita. Atau kita mengendarai mobil tanpa mengetahui cara kerja mesin sehingga terjadi sesuatu dan kita kemudian menjadi lalai. Atau sesimpel kita melakukan satu hal tanpa kita mengetahui keselamatan yang ada. Naik pesawat tanpa kita melihat saat pramugari dan pramugara memperagakan penggunaan sabuk pengaman dan juga pelampung keselamatan, itu adalah hal yang sangat berbahaya. Maka kita patuhi semuanya dan kita serahkan kepada ahlinya. Dan kartu ke-10 adalah kartu yang terpenting, semoga tepat di sini bahwa betul sekali tetap berdoa dimanapun dan kapanpun kita berada. Seingat kita, ingat saat kita sedang melakukan perjalanan, maka kita melakukan sesuatu yang mungkin tidak kita lakukan setiap saat. Dan kalaupun kita melakukan satu perjalanan memang reguler sekalipun, awalilah semuanya dengan doa. Apakah kalian percaya kepada Sang Kuasa atau tidak, tetapi doa membuat kita fokus. Dan jika ternyata kalian percaya, maka akan lebih bagus karena kita tahu bahwa perjalanan kita, semua yang kita lakukan adalah sebuah ibadah hanya untuknya, dan maka hidup dan mati kita adalah miliknya. Ini yang bisa saya bacakan. Sekali lagi, saya ikut berduka cita atas kepergian Vanessa Angel dan Febri Hardiansyah, dan semoga arwah mereka diterima Allah dan ditempatkan di tempat yang terbaik. Terima kasih, sampai jumpa. Dan salam.